Oke, di channel ini gue nggak bakal jualan preset foto ke kalian. Bahkan di video kali ini gue akan share cara bikin preset foto. Kali aja kalian bisa jualin, tapi jangan lupa komisinya ntar buat gue. Oke, kita opening dulu. Oke, sebelum masuk ke videonya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, sesuai judul, ada dua cara bikin foto kita jadi sinematik. Cara gampang dan cara ribet. Cara gampang lu deh, pakai filter gratis di software editing kalian kayak VSCO, Snapseed dan lain-lain. Atau beli preset mahal dari fotografer-fotografer yang jualan preset dengan harapan foto kalian secakep foto fotografer tersebut, padahal kamera yang dipakai beda, lensa beda, lightingnya beda, talentnya beda, moodnya juga beda. Ya tapi nggak apa-apa lah, namanya juga usaha. Itu cara yang gampang. Cara yang ribet, cara yang akan gue sampaikan di video ini. Gimana caranya? Ya belajar, mengerti, dan coba-coba. Belajar apa itu konsep sinematik. Mengerti gimana cara menerapkan konsep sinematik ke sebuah foto. Dan coba-coba ngedit foto kalian sendiri berdasarkan konsep tersebut. Jadi kalian mau cara yang mana? Kalau cara yang gampang, silakan tutup video ini sekarang juga. Nggak apa-apa. Kalau kalian mau cara yang ribet, yuk kita belajar bareng. Semua akan gue share di video kali ini. Yuk, tapi sebelumnya like video ini dulu dong. Kalau kalian merasa ini akan jadi video yang bermanfaat banget dan penuh daging, ayo like dulu. Oh, mau nunggu sampai akhir video? Gak apa-apa. Let's go, kita lanjut. Oke, pertama, apa itu sinematik? Seperti apa sih foto atau video yang sinematik? Gue akan coba jelaskan dengan bahasa sotoy gue sendiri. Sinematik asalnya tentu aja dari kata cinema atau film. Jadi simpelnya sinematik berasa kayak film, simpel kan? Oke, sebelum gue diselepet SJW videographer dan sinematografer, gue mau jelasin dulu kalau konteks sinematik di bahasan video kali ini adalah warna. Yes, gue tahu kalau sinematik nggak cuma soal color grading, tapi banyak faktor. Adegan, kamera, movement, frame rate, art direction, dan lain-lain. Gue tahu, yes. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah konteksnya ke fotografi dan color, gitu ya. Jangan pada bawel. Oke, balik lagi ke kata sinematik alias berasa kayak film. Emang film tuh gimana sih? Apa yang ngebedain kita ngelihat film sama ngelihat video atau ngelihat rekaman CCTV? Nah, film itu menyampaikan sebuah cerita dan membangun sebuah mood. Itu kenapa kalau kita nonton film, kita suka terbawa suasana, baik senang ataupun sedih. Salah satu cara membangun mood gimana? Ya melalui warna. Nah, konsep warna yang sinematik tuh seperti apa sih? Kenapa kalau kita lihat film, warnanya berasa sinematik banget, tapi kalau lihat video atau lihat langsung lah pakai mata kita, itu berasanya nggak sinematik? Jawabannya, color palette. Film biasanya mengacu ke color palette tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya buat menyampaikan cerita dan membangun mood. Kalian lihat deh, film itu biasanya punya color palette. Hanya beberapa warna yang terlihat dominan untuk menyampaikan sebuah cerita dan mood. Warna-warna yang nggak penting dan nggak mendukung untuk menyampaikan cerita dan mood itu biasanya nggak ada. Nah, ini yang bikin film itu terasa sinematik. Mata kita hanya fokus melihat warna-warna yang memang penting dan disitulah mood kita terbangun. Nah, coba bedain dengan melihat video atau dunia nyata. Warna yang masuk ke mata kita berbeda-beda, banyak, dan nggak beraturan. Nah, jadi itu rules bikin foto yang sinematik. Tetapkan color palette. Buang warna yang nggak perlu dari sebuah foto. Udah gitu doang. Ya bang gitu doang teorinya. Sekarang kita ke prakteknya. Yuk langsung kita ke iPad gue. Let's go. Oke, sekarang kita buka Lightroom dan kita akan mulai ngedit dan color grade foto. Jadi yang gue mau tekankan di sini adalah jangan ikutin step-step gue, tapi pahami konsepnya. Jadi gue akan jabarkan juga konsepnya seperti apa, dan menurut gue itu yang harus kalian pahami gitu konsepnya. Jadi bukan stepnya, bukan lightingnya harus gini, karena lighting akan berbeda. Foto gue sama foto kalian tuh pasti beda, lightingnya beda, kamera beda, dan talentnya juga beda, situasinya beda. Tapi yang harus dipahami adalah konsep besarnya gitu. Jadi kalian nanti bisa adjust sesuai dengan foto kalian sendiri dan dapat hasil yang kalian mau. Karena again selera kita, selera lo sama selera gue pasti beda gitu. Jadi pahami konsepnya. Oke, kita sekarang buka ini waktu gue dulu road trip dan camping di Bromo. Ini foto Nada sama foto anak-anak. Jadi kita pilih yang ini aja deh.
Nah, pertama adalah lihat fotonya. Lihat fotonya, lightingnya seperti apa. Dan yang paling penting adalah karena kita mau color grading, colornya seperti apa. Apa color yang menonjol di foto tersebut gitu. Kalau misalkan kalian fotonya udah bagus banget kayak gue nih, menurut gue foto yang gue ambil ini udah bagus banget dari segi lighting dan dari segi color. Kenapa? Karena sesuai yang tadi gue bahas di depan, colornya sangat minim. Jadi colornya nggak banyak color dan nggak random. Kalau di sini colornya cuman merah sama biru. Merah dari sweater yang Nada pakai, biru dari warna langit. Udah, that's it. Yang paling dominan adalah itu. Jadi paling gampang pertama itu tetapkan color palette. Kalau misalkan warna dominannya udah ada, udah kelihatan. Kalau gue di sini merah dan biru, berarti gue akan cenderung pakai color palette itu. Kenapa? Karena itu yang paling mudah. Karena modalnya udah ada ibaratnya merah sama biru. Jadi kita based on itu aja. Nah tapi sekarang ini looksnya masih sangat lebih ke arah natural instead of ya di color grade gitu, lebih natural. Tapi base-nya udah ada merah di sweaternya, ada biru di langit. Jadi kita tentuin dulu color palette. Jadi color palette yang gue mau adalah merah dan biru gitu. Merah dan biru. Ya kalau misalkan merah bisa ditarik ke arah orange, biru bisa ditarik ke arah teal gitu. Jadi color palette itu gue udah tentuin. Dan kenapa? Karena based on foto yang gue lihat juga. Foto kalian mungkin beda. Oke, itu satu, tentuin color palette. Oke, setelah color palette kita udah tentuin, kita mulai dari base-nya dulu. Base-nya apa? Again, baik lagi adalah lighting paling penting. Adjust dulu lightingnya. Kalau gue biasanya di sini adalah adjust kontrasnya dulu. Kontras, kenapa? Karena pada saat kita naikin kontras, saturasi warna juga naik. Nah itu yang penting. Tuh, jadi kita akan coba naikin saturasi warna melalui kontras. Caranya gimana? Bisa pakai kontras di slide ke arah positif gini. Tapi kalau gue, cara orang beda-beda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau gue lebih ke pakai curve. Kalau curve, gue bikin kontrasnya dari sini. Jadi caranya adalah gue kasih titik di shadow, kasih titik di midtones, dan kasih titik di highlight. Tuh. Tarik shadownya ke bawah. Jadi shadownya gue crush. Nah, udah kita lihat ya, tuh. Warnanya dia jadi agak saturate. Tarik ke bawah, kontrasnya agak kita naikin, highlightnya kita naikin. Nah, again gue mau adjust dikit di midtones juga nggak apa-apa, biar lebih. Nah, itu udah mulai kelihatan beda dari segi color. Sekarang kita lihat sebelum dan sesudah. Sebelum, sesudah. Di sini pun sebenarnya udah kelihatan bagus banget, tapi menurut gue color gradingnya is not there, masih banyak color yang random menurut gua. Kalau misalkan exposure-nya boleh naikin dikit lagi juga boleh. Nah, gitu. Oke, lighting udah ya. Lighting udah, sekarang kita masuk ke color. Di panel color. Nah, di sini ada temperatur, ada tint, ada vibrance, ada saturation. Kita langsung masuk ke color mix. Color mix itu dulu namanya HSL, hue, saturation, sama luminance. Nah, di sini kita fokus nih. Color mix. Apa yang akan kita lakukan di sini? Jadi kita akan adjust individual colors, color masing-masing, warna masing-masing based on color palette yang mau kita yang udah kita tetapkan. Tadi color palette-nya apa? Merah, orange, biru, teal gitulah. Oke, jadi kita akan fokus ke warna-warna itu aja. Warna-warna lain gimana? Kita ada dua caranya. Bisa kita hilangkan sama sekali, atau kita tarik ke arah merah, orange, atau teal sama biru. Itu dia. Konsepnya seperti itu di color mix. Kayak misalkan nih, kalau kita lihat di atas ini nih, kan ada color nih. Merah, orange, kuning, hijau, cyan, biru, magenta, ungu, dan segala macam. Ini adalah sebenarnya color wheel gitu. Color wheel itu masing-masing warna itu berinteraksi dengan warna di sampingnya. At least 3 warna di sampingnya. Kayak misalkan merah nih. Merah ini akan berinteraksi dengan orange. Kenapa? Karena ada merah juga di orange gitu. Jadi ada sedikit merah di warna orange. Itu kenapa pada saat kita adjust merah pasti orange juga akan ikut gitu. Itu nanti akan kita kita adjust gitu. Oke, sekarang kita merah dulu. Merah kalau kita lihat dari warna sweaternya Nada gitu. Merahnya sebenarnya udah oke.
Tapi kita mau tarik ke arah orange. Jadi ada dua nih hue-nya, bisa kita tarik ke arah magenta, just kayak gini. Nah ini nggak mau, ini very bad. Gue mau tarik ke arah orange. Oh ya, ini ada sedikit tips. Kalau kalian udah geser slider, itu tap 2 kali buat balikin ke 0 lagi. Tap 2 kali. Nah, dia balik ke 0. Oke, merah akan gue geser ke arah orange, oke? Dikit aja. Nah, ya kira-kira 10 lah. Oke. Saturationnya di sini sih menurut gue udah oke sih, gitu. Udah oke. Tapi tambahin dikit lah. Oke. Luminance, ini luminance adalah tingkat keterangan suatu warna. Kiri warnanya jadi gelap, kanan warnanya jadi terang. Gitu. Baikin ke 0 lagi, gua akan hanya sedikit nerangin warna aja. Oke, itu merah. Oke, sekarang orange. Kita work on satu-satu ya. Orange, nah kita mau narik ke arah kuning, ke sini nih. Ke sini ke arah kuning, atau kita mau tarik ke arah merah gitu, atau kita hilangin sama sekali. Tuh gimana kalau gua, karena kita kuning ini adjustmentnya harusnya nggak banyak-banyak banget karena akan merusak warna yang udah ada. Jadi menurut gua bisa stay di sini aja, jangan diapa-apain, atau kita tarik ke arah merah dikit. Nah, saturasi mungkin dikurangin dikit lah. Nah, luminance-nya boleh kita kurangin dikit. Nih mukanya nada agak sedikit kita highlight-nya kita turunin dikit. Luminance-nya tuh. Oke. Salah. Kuning, sorry. Ini orange. Kita tarik ke arah sini dikit. Dah. Sekarang kuning. Kuning menurut gue sih nggak ada warna kuning ya. Coba kita lihat. Ceknya adalah gini, ada warna kuning nggak sih di foto ini? Tarik ke saturasi. Nah, ternyata warna kuning ini ada di rumput-rumput kering ini nih, warna kuning ya. Tuh, buktinya adalah pada saat kita turunin saturasi, rumput-rumput ini jadi hitam putih kan, jadi hilang. Tuh. Berarti warna kuning akan tetap masih ada di foto ini. Tapi gimana caranya ngakalin warna yang kuning yang masih ada ini? Again, hue-nya bisa kita tarik ke arah orange. Tuh. Atau tarik ke arah hijau. Nah, karena hijau adalah tidak ada di dalam color palette yang telah gue tetapkan, gue nariknya ke arah orange. Gitu. Gue tarik ke arah orange, saturasi gue naikin dikit. Luminance juga ya gue naikin dikit, boleh lah. Oke. See? Dan perhatiin banget skin tone. Muka itu perhatiin, jangan sampai aneh warnanya. Dan warna utama yang color palette yang kalian tetapkan itu masih benar, ibaratnya kayak misalkan sweaternya nada nih masih on point, masih merah, masih orange sesuai dengan color palette yang kita tetapkan. Oke, kuning ada sedikit, habis itu udah. Hijau ada nggak? Hijau menurut gue kayaknya nggak ada ya, nggak ada apa-apa hijau sih. Tuh kita saturate pun nggak ada apa-apa di hijau, tapi nggak apa-apa, kita saturate aja. Oke. Dan dia nggak ada warnanya juga di foto ini. Nah, sekarang kita udah mulain ke color palette berikutnya nih. Kalau tadi kita ngutak-atik warna merah, orange, kuning, sekarang kita ngatur color palette yang udah kita tetapkan yaitu biru. Ini udah mulai ngaruh ke biru nih. Biru, oke. Sekarang warna apa sih ini? Cyan ya. Warna cyan ini adalah berinteraksi sama biru juga. Coba kita tes. Ada nggak dia di foto ini? Ada lah sedikit ya di warna langit nih, tapi nggak terlalu dominan. Ada dikit banget. Nah, ini bisa kita tarik ke arah biru warna cyannya. Jadi kalaupun ada itu warna cyan, dia akan jadi biru, jadi ngikut. Oke, tapi menurut gue sih nggak ada nih, dikit banget. Dikit. Tuh. Oke, nah kita lihat sebelum sudah. Oke. Biru ntar dulu deh, kita ke arah ungu dulu. Ungu juga nggak ada menurut gue sih. Tuh. Oh, ada dikit nih di langit, lihat deh. Tuh. Terus pada saat saturasinya gue turunin, tuh dia agak sedikit turun. Ada, berarti ungu ada ya. Ungu ada. Ini nih yang nggak ada nih. Apa nih, magenta ya? Magenta nggak ada sih kayaknya. Tuh, sampai gue saturate pun dia nggak ada. Nggak ada, aman.
Kalaupun ada, kita geser ke arah merah aja. Kita geser ke arah merah. Dah. Oke, sekarang kita work on second color palette, berarti biru. Oke, biru nih kita mau apain nih? Itu apakah kita mau kayak gini aja? Dalam arti merah dan biru, atau birunya kita mau ubah agak sedikit cyan dikit. Misalkan gini. Birunya kita mau agak sedikit cyan. Lihat langitnya, lihat langitnya. Tapi lihat mukanya Nada dan sweaternya Nada, nggak berubah sama sekali. Tuh. Oke, tuh. Atau kita mau gitu. Saturasinya kita mau naikin, boleh juga. Tuh, sesuai selera aja. Tuh, luminance-nya mau digelapin sedikit atau mau diterangin. Jangan diterangin sih menurut gua, karena akan blown out dia. Tuh, ini. Oke. Atau mau dibiruin, bisa juga kayak gini nih. Tuh. Tapi ini bukan color palette yang udah gue tetapkan. Yang gue tetapkan adalah biru dan cyan. Nah, gitu kira-kira oke sih nih, kayak gini. Coba kita lihat dekat. Gitu. Sebelum bisa kita lihat ini sebelum diedit, sebelum kita color grade, secara lighting udah oke sebenarnya, secara warna juga udah punya modal buat di grade. Dalam arti dia punya warna yang cukup striking dan nggak begitu banyak dan nggak random. Merah di sweaternya Nada dan biru di langit. Kita grading kayak gini. Gitu. Nah, color grade udah oke. Adjustment berikutnya biasanya gue kadang-kadang main sama color grading ini nih. Dulu color grading ini namanya split tone, tapi nggak usah terlalu banyak juga gitu. Lebih ngelihat kalau misalkan ya highlight, midtones dan shadow kita kasih warna seperti apa. Tapi biasanya gue sih cuma mau lihat doang sih. Tuh. Misalkan kalian mau ngerasa aduh ini warnanya kurang, warna langitnya kurang biru. Tinggal ke bagian highlight karena langit adalah highlight, terus mungkin bisa ke biruin. Hue-nya kita ke arahin biru. Nah, dia bergeser terus nanti agak ke biruin. Nah, itu. Atau kurang warm bisa juga tuh. Gitu. Tapi gue nggak pernah, karena ini basically ngubah semua tampilan foto. Jadi nggak cuma langitnya. Kayak misalkan pada saat gue ngubah highlight menjadi agak sedikit warm, mukanya Nada dan sweaternya Nada juga berubah agak sedikit warm. Karena ini dia adjust ke semuanya. Gitu. Kenapa? Karena di sweater dan di muka ini ada highlight juga dari sinar matahari. Gitu. Jadi gue biasanya nggak gue lakukan, gue lebih suka kayak gini. Color-color yang perlu gue grade, tapi overall looknya sebenarnya masih natural. Kalau misalkan highlightnya gimana? Tuh, misalkan biru, bisa juga. Tuh. Atau warm. Tuh, bisa juga. Tuh, highlightnya lebih warm. Bisa. Tapi gue nggak pakai color grade, tapi kalian kalau mau color grade bisa juga, tapi konsepnya seperti itu. Oke. Biasanya setelah dari sini color udah oke, gue sedikit lagi ke light biasanya. Light biasanya lebih ke mainin lightingnya sih. Kontrasnya mendingan gue naikin misalkan dikit. Nah, atau gue mau gelapin dikit ininya, shadownya, atau naikin shadownya yang di bawah-bawah sini nih bisa juga. Atau sentuhan yang biasanya bikin foto kelihatan sinematik. Itu biasanya shadownya diangkat biasanya. Jadi kita ke curves, balik lagi ke curves, terus blacknya kita angkat. Tuh, jadi ini black kita angkat dikit. Nah, tuh, jadinya kayak gitu. Liatin, ini pada saat belum diangkat, bagian bawahnya khususnya bagian blacknya, ini pada saat diangkat. Gitu. Oke. Cukup oke sih menurut gua hasilnya. Tuh. Nah, setelah kalian happy dengan color grading ini, langsung aja save jadi preset. Caranya gimana? Tinggal kita ke mana ya? Kok gue lupa. Sini ya. Nah, nih create preset. Namain preset TB, tangan belang. Oke. Dan preset TB.
Kalau kalian punya foto lain yang situasinya masih sama, lightingnya masih sama, ya udah tinggal apply aja. Mana? Ini misalkan, tuh ada lagi. Tinggal ke sini, preset, user preset, terus apa tadi? Preset TB. Boom. Tinggal adjustment dikit. Gitu. Jadi preset pun sebenarnya harus di adjust juga. Kayak misalkan ini, misalkan berarti exposure-nya gue turunin dikit lah. Oh sama. Oh nggak bisa langsung pakai preset terus udah gitu, nggak bisa. Oke, mana lagi? Ini nih, akan nih sama kan, lightingnya sama, situasinya sama, ini juga sama. Tinggal ke preset, user preset, preset TB. Nah ini lebih langsung klop, langsung cakep. Dan mungkin exposure-nya naikin dikit lah boleh. Nah gitu, itu dia. Sekarang kita coba cari lagi deh, masih ada waktu nggak? Oke, ini situasinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di sini pun tinggal apply preset, terus preset TB, nah dan terus light tinggal gitu. Oke, sekarang kita eksperimen di foto yang lain deh. Foto yang lain mana ya? Foto yang sehari-hari gitu ada nggak ya? Ntar kayaknya ada deh kemarin yang gue foto-foto pakai iPhone. Nah ini deh, misalkan ini. Nih, contoh ya, foto kayak gini. Ini foto sehari-hari nih. Ini pada saat gue motret, gue udah lihat satu color palette, biru dan kuning, ya kan? Jadi gue memang mau minimalisir warna yang gue potret gitu. Kenapa? Ya gue mikirnya pada saat nanti editing juga biru dan kuning. Baik lagi, again, biasanya gue kontrasin dulu. Ini cepet aja ya, karena tadi semua basicnya udah gue sampaikan. Bikin kontras, oke, biar warna birunya lebih kelihatan dan kuningnya juga. Oke, kontras. Habis itu, habis lightingnya udah beres, kita ke color. Tadi color, ingat kita mau go with kuning sama biru. Oke. Jadi kita ke color mix. Nah kita lihat warna apa aja sih yang berinteraksi dengan kuning dan biru. Berarti ada orange, ada mungkin ada hijau juga nih, dan di biru ada magenta dan ada cyan. Sekarang kita coba ke merah. Merah sih nggak ada ya kalau menurut gue. Tuh nggak ada. Tapi kita geser ke kuning aja. Orange ada gak? Ada sedikit. Berarti kita geser ke kuning. Gitu. Terus apa lagi? Kuning. Nah ini kuning baru kita adjust dikit nih. Kita naikin aja saturasinya. Nah hijau menurut gue nggak ada sih. Kalaupun ada kita tarik ke arah kuning aja. Tuh, saturasinya. Sip. Cyan nggak ada. Oke. Nah biru nih. Biru langsung kita tarik ke arah sini sih. Ke arah ngedekatin hijau. Tuh, jadi antara kuning dan hijau tuh jadi sedikit dekat. Jadi kayak seperti yang tadi gue bilang, konsepnya adalah mata kita harus diminimalisir dari banyak warna gitu. Jadi emang fokus ngelihat beberapa warna doang. Nah di sini gue birunya itu gue geser ke arah kuning. Saturasi kita naikin, luminance juga kita kurangin gitu. Terus biru magenta sih nggak ada ya, purple nggak ada. Tuh. Oh ada dikit nih di tong sampah yang gede tuh. Ada. Kita geser ke arah biru aja. Oke, ini juga nggak ada. Nah, coba kita lihat sebelum dan sesudah ya. Ini pada saat sudah diedit, sesudah di-grade. Ini sebelum diedit masih terlihat natural, masih terlihat apa adanya. Tapi pada saat kita grade, jadi kayak gini. Gitu. Abis ini udah secara mata kita udah ngelihat oke biru, kuning udah satu warna ibaratnya, tinggal kita main-mainin aja lightingnya kalau gue sih ya. Tuh, bisa kita
naikin dikit tuh, jadi lebih dramatis. Atau highlightnya kita naikin tuh. Shadownya mungkin agak kita ini dikit, naikin dikit deh. Nah itu bisa di crop juga biar lebih fokus. Misalnya kita mau gini gitu. Oke. Nah tuh, oke sih menurut gue. Ini gue ambil pakai, ini pakai iPhone nih. Tuh, ini sebelum, sesudah, sebelum, sesudah, sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Tadi juga mana tadi yang Bromo. Terus ini juga sebelum, sudah, sebelum, sudah, sebelum, sesudah. Nah jadi itu tentukan color palette, terus adjust warna color palette tersebut. Jadi semua warna tarik ke arah color palette tersebut. Habis itu adjust lighting dan segala macam. Oke, nah itu dia sesi iPad. Sekarang kita ke sesi berikutnya untuk kesimpulan. Let's go. Oke, kesimpulan. Cara edit foto yang sinematik. Pertama, pikirkan soal color palette. Apa color palette dari foto tersebut? Mood apa yang ingin kalian bangun dengan color palette tersebut? Dan color palette ini udah bisa kalian mulai pada saat motret loh. Jadi perhatikan objek-objek dengan color palette yang menarik, tidak terlalu banyak warna dan tidak random. Nah, itu akan sangat membantu banget pada saat kalian mulai editing. Ingat, editing foto itu dimulai dari saat kalian melihat objek dan mengatur komposisi. Nah, segitu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian udah latihan, post di Instagram dan tag akun gue Tangan Belang. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.